Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah subuh rahimakumullah, tiada henti kita bersyukur kepada Allah karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di pagi barokah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk apa? Untuk bagaimana diri ini makin hari makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita limpahkan sholawat serta salam kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya sampai yaumil kiamat. Dan kita mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sehingga mati dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita sedang diserang oleh penyakit yang sangat berbahaya. Dan berbahayanya penyakit ini lebih berbahaya daripada COVID-19. Lebih berbahaya daripada penyakit corona. Kalau penyakit COVID-19 atau corona itu mah enggak seberapa dengan penyakit yang menyerang sekarang ini. Kalau penyakit COVID-19 mati dalam keadaan kita taat kepada Allah, matinya mati syahid. Tidak berbahaya. Tapi penyakit yang akan saya sampaikan ini penyakit lebih berbahaya lagi daripada ini. Kalau penyakit ini tidak disembuhkan di dunia, akan menderita dunia dan akhirat. Penyakit apa ya? Penyakitnya bukan satu lagi, ada 6. Kalau satu aja dan membuat geger sedunia, apalagi 6 ya. Tapi tidak terasa karena penyakit ini sangat halus ya. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah tahu penyakit ini, yaitu para ulama. Penyakit apa yang sangat berbahaya? Yang pertama adalah penyakit syirik. Penyakit syirik ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau nggak disembuhkan di dunia, maka di akhirat menderita selama-lamanya. Dosa zina itu masih ada ampunan di sisi Allah. Dosa mencuri masih ada ampunan di sisi Allah. Tapi dosa syirik itu nggak ada ampunan di sisi Allah. Kalau mati membawa kesyirikan, walaupun syirik itu sebesar zarrah, sebesar debu, datang kepada Allah nggak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sembuh di dunia. Apa itu syirik? Syirik ini meyakini selain Allah dapat memberi manfaat dan mudarat. Ini syirik. Orang beriman harus meyakini selain Allah tidak bisa buat manfaat, tidak bisa membuat mudarat. Siapa yang bisa buat manfaat dan mudarat? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bergeraknya sesuatu benda dari tempatnya ke tempat yang lain, itu bukan bergerak dengan sendirinya, tapi digerakkan oleh Allah. Bahkan berkedipnya mata seseorang itu bukan karena punya mata, karena dikedipkan oleh Allah. Orang bisa mendengar, orang bisa bicara, ini bukan karena dia punya telinga, bukan karena dia punya mulut, karena dia didengarkan oleh Allah, karena dibicarakan oleh Allah.
Berapa banyak orang punya mulut, punya telinga, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Ya, yang namanya tunarungu, ya kan? Nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Karena Allah belum kasih. Ya, semua kejadian di muka bumi, siang, malam, susah, senang, lapang, sempit, musibah, bala, datangnya dari siapa? Dari Allah. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak terjadi musibah, bala, bencana di muka bumi ini dan juga pada diri kamu sendiri kan, melainkan sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini rukun iman yang keenam itu. Ya, itu yang kadang-kadang belum terhujam dalam hati kita, sehingga keadaan-keadaan yang datang pada diri kita, kita masih aja lupa siapa yang mendatangkan. Maka orang beriman itu wajib dijadikan orang kaya, alhamdulillah. Dijadikan orang miskin, alhamdulillah. Ini kok tanpa iman kok jadi miskin, alhamdulillah. Benar kata Nabi, barang siapa dia beriman kepada Allah dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan imannya benar kepada Allah, maka punya kemuliaan, akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Jadi orang miskin, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Apa dia tahu-tahu kata tanpa kacamata iman kok sakit, alhamdulillah. Kata Nabi, sakit yang diderita orang beriman, dia tetap takwa dan beriman kepada Allah, maka sakit yang dia derita akan menggugurkan dosa-dosa yang dia punya. Jadi kalau orang sakit syukuran, ya. Kalau ada duit potong ayam, ada duit lagi potong kambing, ya. Iya, kenapa? Bersyukur. Kenapa? Sehat nikmat, sakit pun nikmat. Ya. Maka orang beriman itu wajib, asal dia ingat sama Allah, kehidupan yang Allah datangkan kepada dia, maka tak pernah buat dia susah. Kenapa? Kadang-kadang kita ini, ya, anak sudah ada, istri sudah ada, orang tua ada, rumah ada, kerjaan masih susah. Karena hati kita ini jauh dari Allah, jauh dari iman, jauh dari keyakinan, jarang dengan Allah. Kalau dengan Allah setiap detik, setiap saat, walaupun susah, nggak terasa susah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa disebut Khalilul, kekasih Allah? Karena punya kelebihan yang jarang dimiliki setiap orang. Apa itu? Enggak pernah lalai kepada Allah walaupun sedetik. Kita sholat aja karena lupa sama Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim sedang mengembala kambing. Ngamon. Ngamon. Punya kambing bukan sedikit, memenuhi lembah. Itu jumlahnya dalam satu riwayat yang sahih 60.000. Dan ada kira-kira orang Lampung. Orang Lampung punya ini kambing banyak. Sedang nonton kambing, tiba-tiba malaikat di langit protes. Ya Allah, lihat Khalilullah, kekasihmu Ibrahim. Kenapa malaikatku dengan Ibrahim kekasihmu? Nampak-nampaknya gara-gara ngurusin dunia lupa pada engkau. Nampak-nampak. Memang malaikat ini nggak tahu yang zahir, dia tahu yang batin nggak tahu dia. Yang zahir tahu. Maka zikir khafi dalam hati itu lebih besar pahala daripada zikir-zikri. 70 kali lipat. Dalam satu riwayat 700 kali lipat. Itu lebih besar pahalanya zikir khafi itu daripada zikir-zikri. Kenapa? Malaikat kalau zikir khafi, malaikat nggak tahu. Walaupun dalam satu riwayat malaikat mampu menghitung butiran air yang jatuh, tapi tidak mampu mengetahui hati hamba yang telah berzikir kepada Allah. Maka malaikat tadi diperintah oleh Allah untuk menguji hambanya Ibrahim tadi. Maka datang turun ke dunia menyerupai pemuda yang tampan duduk di bawah batang pohon mendekati Nabi Ibrahim yang sedang ngangon kambing tadi, mengucapkan beberapa kalimat yang membuat Nabi Ibrahim tekanjas. Tahu tekanjas?
Tahu sama pandai. Ya. Tekan jam. Tekan jam. Kaget. Apa kalimat tersebut yang diucapkan pemuda tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu dengan kalimat diucapkan pemuda tadi, Nabi Ibrahim langsung tengok-tengok siapa yang menyebut nama kekasihku tadi, sehingga membuat tenang hatiku dibuat. Orang beriman tuh kalau dengar zikir Pak tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dicari-cari. Oh, ini pemuda. Tuhan, pemuda apakah engkau yang menyebut kalimat-kalimat tadi sehingga hatiku dibuat tenang buat. Maka kata pemuda, benar hai hamba Allah, akulah yang menyebut kalimat-kalimat tadi. Karena kamu telah menyebut kalimat-kalimat yang membuat hati saya tenang, ini separuh kambing buat kamu semua. Separuh 60.000 berapa? 30.000. Ya. Saya berapa kali juga subhanallah tadi, enggak ngasih hadiah. Berarti belum tenang. Iya, kalau tenang kasih, iya kan masalah yang buat bahagia, ya kan? Maka kata Nabi Ibrahim, hai pemuda, kalau kamu ucap lagi, saya kasih hadiah lagi. Pemuda tadi mengucap lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Langsung berlinangan air mata Nabi Ibrahim. Langsung dikasih semua. Ini semua kami buat kamu. Orang beriman itu memang begitu. Kalau untuk Allah siap habis-habisan. Siap habis-habisan? Insyaallah. Ya, insyaallah saya masih pikir kalau uang masih sisa-sisa. Habisin aja di jalan Allah fisabilillah. Ya. Iman yang benar, ya. Bahkan suatu benda ini, Pak, manfaat dan tidak manfaatnya tergantung Allah. Dalam di dalam dunia kedokteran ada obat paten, tapi dalam dunia tauhid nggak ada obat paten. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Ada orangnya sama, umurnya sama, penyakitnya sama, kan diberi obat yang sama, dokternya sama. Tapi yang satu dikasih obat yang sama, dokternya sama, didiagnosa sama penyakitnya, yang satu sembuh, yang satu tambah parah. Masya Allah. Tapi siapa yang menyembuhkan? Allah. Maka kalau beli obat itu jangan beli obat ini paten. Nggak akan obat paten. Ini masih ada kesirikan dalam hati kita bahwa obat itu bisa bukan sirik itu, Pak. Maka disebut nafi isbat. Ya, menafikan makhluk menisbatkan Allah. Ya, maka disebut nafi isbat itu. Ya, menafikan makhluk menisbatkan Allah. Mentiadakan kekuasaan makhluk, menyempurnakan kekuasaan Allah. Orang beriman nih, kalau apapun keadaannya, kalau banyak bersenyum aja. Punya duit senyum, nggak punya duit senyum. Kan? Ada masalah senyum, nggak ada masalah senyum. Ya kan? Orang punya masalah yang besar itu jauh dari agama, jauh dari Allah, itu masalah yang besar. Ini ada yang orang beriman masalah ketika disebut nama Allah apa dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Orang beriman itu bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita kayak mana kita? Disebut nama Allah bergetar belum ya? Subhanallah. Kalau orang yang imannya benar, kita disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah yakinnya dengan akhirat. Karena kita ini orang akhirat sebetulnya, ya kan? Cuma mampir di dunia ini mau diuji sama Allah, ya. Mana yang benar ujiannya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikembalikan kepada tempatnya asalnya. Tapi kalau ketika di dunia ini nggak taat kepada Allah, dia akan dicuci dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka iman diluruskan. Dan untuk meluruskan iman itu dengan cara Rasulullah. Itu saja. Apa arti Allah, arti Rasul? La barakana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu saja. Kalau orang ini mau imannya benar, caranya Rasulullah, maka dia benar beriman. Ya.
Kalau imannya nggak ikut cara Rasulullah, maka susah imannya akan lurus. Maka benar penting kita ini bagaimana menghidupkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini iman. Iman ini akan lurus kalau kita standarnya Rasulullah. Hati Allah, hati Rasul. Penyakit yang kedua ini berbahaya juga. Apa itu penyakit yang kedua? Penyakit kedua adalah kefasatan dan kemungkaran. Di mana terjadi kefasatan dan kemungkaran ini? Karena banyak orang sekarang ini banyak orang telah meninggalkan satu perintah Allah yang sangat besar, yang sangat tinggi setelah iman. Apa itu? Sholat. Di mana-mana banyak orang sudah meninggalkan sholat sekarang ini. Bahkan nggak merasa berdosa. Bahkan dosa yang paling besar itu adalah meninggalkan sholat. Zina dosa besar, mencuri dosa besar. Tapi induk dosa besar setelah syirik itu adalah meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat lagi, ya. Apalagi yang dah keluar, ya kan. Nah, sholat yang benar ini sepakat alim ulama, tidak khilaf di dalamnya. Sepakat. Apa sepakatnya? Sholat yang benar bagi kaum laki-laki ini cirinya ada 3. Apa ciri yang pertama? Di mana azan dikumandangkan. Ayatnya sudah jelas. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, syarat pertama ini. Yang kedua, syarat yang kedua apa? Tepat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dalam surah An-Nisa ayat 103. Salat itu kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Ya. Kenapa kok sekarang ini dipajang-pajang? Biasanya ada dipajang-pajang, ya kan? Ayat Al-Quran itu surah An-Nisa itu yang untuk jadi waktu. Karena banyak orang sekarang salah baca ayatnya. Iya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga sholat zuhur jam 2, ya. Yang parah lagi surat asar mendekati maghrib yang disebut asrik. Ada selesai asar langsung asar maghrib. Ini dapat ancaman dari Nabi. Barang siapa yang telah datang sholat, kata Nabi, telah datang waktu sholat dan dia menunda-nunda sholat tersebut, datang sholat kedua dan mengkodok sholat tersebut, kata Nabi, maka orang seperti ini akan dipenjara dalam api neraka 1 hukum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa 1 hukum? 1 hukum itu 80 tahun. Ya, 1 tahun 360 hari. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Begitu dikalikan oleh ahli ulama, terdapat 28.800.000 tahun. Dia akan berada dalam api neraka, dicuci. Tuh. Orang yang sholat itu mengkodok sholat, apalagi yang nggak sholat, berapa lama dalam api neraka? Memang ada hadis orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, walaupun dia mencuri, tapi berapa lama dia akan disiksa, akan digodok, akan digoreng dalam api neraka Allah. Maka ini sholat. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Berjamaah. Itu nggak ditawar-menawar lagi. Bagi laki-laki, tapi kalau bagi perempuan memang ada hadis yang sahih, jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid, kata Nabi. Tapi sebaik-baik sholat mereka di rumah-rumah mereka, sebaik-baik sholat mereka di kamar-kamar mereka, sebaik sholat mereka di tempat yang tersembunyi. Ini bagi laki perempuan, ya. Jangan dilarang. Tapi sebaik-baiknya di rumah-rumah mereka. Itu dalam ilmu tafsir. Ini Nabi itu melarang, cuman halus. Ya kan, halus, saking halusnya susah kalau nggak ahlinya, ya kan, melarang cuma halus, ya kan, kayak mana jangan kalian larang, istri kalian pergi ke masjid, tapi kata Nabi sebaiknya sholat mereka di rumah-rumah mereka, itu sebetulnya melarang cuma secara halus. Kita ini sama perempuan galak bener, Pak. Subhanallah, Nabi itu halus bener sama perempuan. Maka kalau mau tahu iman kita benar enggak, ya kan sempurna enggak, lihat tanya sama istri kita. Tapi kalau kata istri kita, kayak mana suami kamu? Belgenyes, itu mah. Imannya belum itu, ya kan? Berarti akhlak kita ini belum baik, berarti kan gitu. Kalau akhlak baik itu iman baik. Untuk mengetahui iman baik itu dari akhlak, bukan dari zikirnya bisa terbang, sorbannya besar, bukan dari akhlak. Maka kita perbaiki untuk menghilangkan keadaan kemukaan ini
perbaiki sholat. Insyaallah ya. Sholat ini yang ditanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali nanti ditanya di hadapan Allah perkara sholat. Sehingga kata Nabi kedudukan sholat itu seperti kepala di atas badan. Kalau orang nggak punya tangan masih bisa hidup, ya masih dikatakan manusia tanpa tangan. Kalau dia nggak punya kaki masih bisa hidup, masih dikatakan manusia nggak punya kaki. Tapi kalau ada manusia nggak punya kepala, manusia bukan. Bukan Pak Bongkong, ya setan, ya kan. Ini ya kan. Kalau ada anak kita nggak sholat, istri kita nggak sholat, anak kita nggak sholat, itu bebongkong juga itu di rumah kita. Dia kalau ada bebongkong segera keluarkan, siapin pedang, ya kan, siapin cambuk, ya kan. Nah, ini ada himakumullah. Ini penyakit yang kedua. Ya. Kalau bisa mulang nanti saya kasih minyak wangi, ya kan. Yang penyakit ketiga adalah kebodohan dan lalai. Nah, ya. Kebodohan dan lalai. Ya. Orang bodoh nggak masuk surga. Nggak ada hadisnya orang bodoh masuk surga. Ya, kan? Untuk mendapatkan dunia kata Nabi dengan ilmu, untuk mendapatkan akhirat dengan ilmu, untuk mendapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Nah, maka penting ilmu itu, ya kan? Supaya kita itu selamat dunia akhirat. Jangan urusan agama, urusan apa goreng bakwan aja, harus ada ilmunya. Tuh, ya. Kalau enggak ada ilmunya, goreng bakwan jadi apa? Mleng-mleng. Bukan jadi bakwan keras, ya kan? Kalau goreng nggak bisa dimakan, ya kan? Itu ada cerita, ya. Anak bapak saya itu 18. Masya Allah. Bapak ada yang nomor 18? Enggak ya? Anak bapak saya itu 18. Kalau musim kemarau, itu nggak ada lagi yang bisa dimakan. Iya, padi di lumbung udah habis, ya kan? Terpaksa lah marut singkong. Nah, karena anaknya banyak, akhirnya marutnya satu baskom besar. Karena anaknya 18. Begitu mau digoreng, minyaknya setengah gelas. Itu kalau nggak ada ilmunya, wah, nggak mateng itu, ya kan? Sedangkan mau digoreng semua, bagaimana cara digoreng itu? Kalau nggak ada ilmunya, ada tuh celaka itu, ya kan? Caranya untuk supaya cukup itu ngambil minyak itu bukan dituang, bukan pakai sendok, diambil apa itu daun pisang, disuir-suir sedikit, ya jadinya sapu, dibuntel, dicelupin dah di minyak yang dinirum gelas tadi, dionsengin lah di apa kuali yang panas, ya kan? Semua daratan diambillah ke tepel tadi, ya kan? Singkong parut tadi satu genggam ditaruh di tengah, dilebarin dengan ujung jari. Dilebarin, ya kan, supaya panasnya cepat keluar sehingga itu ketepel cepat matang. Sehingga minyak sedikit bisa mematangkan empleng-empleng satu belanga. Itu harus ada ilmunya itu. Orang tua dulu Masya Allah, itu urus perkara dunia apalagi agama. Kalau agama ini nggak ada ilmunya celaka. Kita dai-dai ini harus belajar ilmunya. Jangan nggak tahu kita rukun wudhu ada berapa, rukun sholat ada berapa. Ini kalau nggak tahu kayak mana dia mau tahu sah enggaknya sholat, sahnya wudhu, ya. Nanti rukun Fatihah ada berapa di situ. Kalau nggak tahu rukun Fatihah, kayak mana nanti benar enggak Fatihahnya. Ya, ketika huruf matnya dipanjangkan, satu harokat aja bisa berubah arti, ya kan? Maka penting ya belajar kita untuk perkara agama ini, ya. Salah ya. Nah itu jangan begitu aja. Hafalannya 10 surat terus, udah 10 tahun jadi dai 10 surat. Subhanallah. Ini kata Mufti Lutfi bukan pintar, ini goblok katanya. Iya. Iya, orang itu harus naik kelas, ya kan? Nggak ini udah tahun-tahun mendingan ya 1 juz 2 juz lah. Iya, jangan disepukat terus yang diminum, ya kan? Wah, ya Al-Quran, ya. Kenapa ya makamullah? Agar hati ini bersinar, ya, nggak seperti rumah kosong kalau nggak ada hafalan itu. Ya, apalagi keluar berapa ini? 4 bulan, 40 hari. 40 hari, ya minimal udah 1 juz hafal dulu. Iya kan? Ambilnya tanggung jawab lama gitu, ya. Salah ya. Dan juga kita samping harus banyak ilmu, ya harus banyak zikir. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang bertambah-tambah ilmunya, enggak bertambah zikirnya kepada Allah, bukan nama dekat, nama jauh. Tuh ya. Kenapa? Ilmu ini kalau kita nggak nambah zikirnya akan datang sifat sombong.
Iya, iblis itu ilmunya lebih banyak daripada malaikat. Karena sempat menjadi gurunya malaikat 18.000 tahun lamanya. Ya kan, sempat jadi guru malaikat. Ya, tapi karena saking ilmunya banyak, sehingga aku lebih baik dengan dia, begitu ya. Setelah ya, banyak zikir, masya Allah ya, banyak ingat sama Allah. Binatang yang paling zikirnya sedikit itu dua kata Nabi. Pertama keledai, kedua babi. Setiap hari mengucapkan tasbih 40.000. Kita berapa kali? 300 pagi, 300 petang aja ketinggalan gitu ya. Ya. Kodok lagi lupa lagi ya kan. Salah ya. Banyak zikir dalam hati kita ini, masya Allah ya. Zikir nikmat ya. Tidak ada yang bisa melebihi apa membersihkan hati daripada zikir, enggak ada. Ya. Kalau orang berzikir setiap hari, malaikat ini kata Nabi nyalamin di gang-gang nyalamin. Ya, di mana-mana. Ya. Tenang aja bawahnya. Ya. Setelah dia zikir ya, belajar zikir kepada ahli zikir, ya kan? Sehingga zikir kita bisa keluar masuk ingat sama Allah. Jadi tenang aja. Punya beras nggak punya beras tenang aja, ya kan? Karena banyak orang yang nggak tenang karena kurang zikir kepada Allah. Penyakit yang keempat ini berbahaya juga. Apa itu penyakit yang keempat ini? Apa itu tidak ikhlas dalam setiap amal. Ya, maka luruskan billahi anta maksudi warido kabar. Ya, luruskan semata-mata karena Allah. Karena amal yang banyak kalau nggak ikhlas kata orang Palembang akan dibunuh. Iya, maka penting. Memang ikhlas ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nabi aja nggak tahu. Pernah apa itu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin bertanya kepada engkau apa itu ikhlas. Maka Nabi diam sehingga tanya, hai sahabatku, saya nggak tahu apa itu ikhlas. Nanti kalau saya berjumpa dengan Jibril, saya tanya sama Jibril. Maka singkat cerita Jibril datang. Maka Rasul bertanya, ya hai Jibril, ada sahabatku bertanya, apakah itu ikhlas? Maka Jibril pun bingung, nggak bisa jawab. Ya Rasulullah, saya nggak tahu apa ikhlas. Nanti kalau berjumpa dengan Allah, saya akan tanya ini ikhlas, ya kan? Maka singkat cerita Jibril berjumpa dengan Allah. Ya Allah, Nabi bertanya kepadaku apa itu ikhlas? Apa kata Allah kepada Jibril? Hai Jibril, katakan kepada Muhammad, kekasihku, hambaku, ya kan? Sungguhnya ikhlas itu daripada tanda-tanda rahasia. Ya, daripada rahasia-rahasia Allah. Ya, kalau ada orang mengatakan ikhlas saya, ini belum ikhlas. Ya, seperti orang ditanya, Ustaz Jahid, udah tidur belum? Sudah. Udah tidur belum ya? Belum. Dia masih jawab, ya kan? Iya, ikhlas itu gak ada yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu dan diri kita. Iya. Salah ya? Luruskan niat. Cuman kata Nabi ada tanda-tandanya orang ikhlas itu. Tanda-tandanya ada. Ya. Seperti mau hujan ada tanda-tandanya, ya kan? Mau kemarau ada tanda-tandanya. Tanda-tanda orang ikhlas itu ada dua kata Nabi. Apa itu? Kalau dia dipuji nggak bangga hati, kalau dicaci maki nggak sakit hati. Jadi kalau masih sakit hati hati itu nggak ikhlas itu, ya kan? Hati-hati itu ya. Cirinya dua orang itu. Kalau dipuji nggak bangga hati, kalau dicaci nggak makin sakit hati. Tapi kalau masih ada sakit hati, maka hatinya jangan sampai ada sakit ya. Biarlah orang menyakiti hati saya, tapi hati saya nggak sakit. Seperti itu ya. Ini nggak ikhlas dalam setiap amal ini bahaya ya. Penyakit yang kelima, terus kalian suka bertengkar. Hati-hati Pak, orang yang suka bertengkar ini nggak masuk surga Pak. Iya, ya sekarang ini banyak orang abang apa karkun kalau zaman dulu, sekarang abang itu suka bertengkar. Itu aja. Orang ini kalau punya hubungan baik dengan Allah namanya hablum minallah. Tapi kalau ada hubungan baik dengan manusia namanya hablum minannas. Kalau ada orang hablum minannasnya baik, hablum minannasnya rusak, kata Nabi nggak mencium baunya surga. Nyakitin hati saudara muslim aja nggak mau masuk surga. Pernah Nabi itu memegang hajar aswad. Dipegang sama Nabi, sangat mulia kau hajar aswad. Sangat mulia kau hajar aswad. Sampai 7 kali. Tapi kata Nabi, barang siapa yang menyakiti hati saudara muslim, sungguh dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah.
Subhanallah. Kita masya Allah gara-gara rokok sebatang nggak setegoran. Iya, sering kata nggak setegoran. Dia kan hati-hati nih. Kalau kita melihat kawan kita orang beriman, orang yang sama lagi dakwah, ketika dia jalan ke sini karena kita bersama dia belok ke kiri, berarti hati kita masih rusak. 4 bulan itu harus obatnya. Kalau nggak sembuh 4 bulan lagi. Insya Allah. Iya, nggak bisa. Karena benar, kita ini masya Allah, saudara muslim kita ini benar-benar itu kita harus muliakan. Nggak boleh ada rasa benci, nggak boleh kita menghibahnya. Ribah sekarang sudah keren sekarang ini. Iya. Padahal ribah itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina dengan ibu kandung. Dosa ribah itu. Sekarang diresmikan oleh pemerintah, dimasukkan di dalam channel TV, diganti saja namanya gosip. Makin digosok, makin sing. Itu ribah itu, iya kan? Yang dibicarakan benar adanya itu ribah. Kalau nggak benar namanya fitnah, lebih kejam daripada membunuh. Iya, memang gibah ini kata ulama lebih enak daripada makan sate. Iya, gibah ini lebih enak daripada makan sate. Kalau bapak-bapak makan sate 100 tusuk, baru nyate kan kemarin Idul Adha. Udah banyak 100 tusuk nih. Jangan kita 10 langkah ke rumah sebelah ada orang makan sate. Ayo bang makan bang. Udah 100 tusuk. Iya. Tapi kalau ribah enggak. Kita baru ribah di sini. Begitu ke rumah tetangga sebelah, dia membicarakan kawannya yang memang dia benci. Udah saja, oh iya memang benar dia itu. Masya Allah. Iya makin nikmat. Tuh ya hati-hati ribah dia. Kata Nabi barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, kata Nabi pada hari kiamat dapat jaminan dari itu, pertolongan sapaan dari Rasulullah. Tuh ya, selalu ya jaga lidah kita ya. Cukup lidah ini. Memang kalau lidah ini kalau preman, orang ya preman lah ya kan. Dia memang luar biasa premannya itu paling nyakitin 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ya. Tapi kalau lidah ini udah nyakitin sedunia, cuma 1 detik aja. Sedunia orang sakit karena lidahnya. Nah, maka Abu Bakar Siddiq sering menaruh lidahnya, ya, karena lidah ini tergelincir bahaya. Ya. Nah, insya Allah ya. Penyakit yang kelima tadi suka bertengkar ya. Orang beriman gak suka bertengkar, maafkan kesalahan. Nah, ya, itu tidak orang beriman, akhlakul azimah. Orang berbuat jahat kita buat baik. Itu baru imannya sempurna tuh. Kalau orang buat baik kita buat baik, orang kafirnya bisa. Orang berbuat baik kita 2 kali, orang berbuat baik kepada dia, orang kafir bisa. Yang nggak bisa orang kafir, hanya orang beriman saja. Dan di alatnya para nabi, orang berbuat jahat kita berbuat baik. Siap? Iya. Bukan orang buat jahat tapi mau penanya. Kalau membantu sirah perlu kita dah. Gitu ini belum. Orang beriman tuh masalah. Hatinya selalu maafkan. Hati-hati kalau bapak-bapak punya benci sama orang, 1 orang ya di dunia ini hilangkan. Ya maafkan. Iya. Ya datang kita bawa oleh-oleh ke rumahnya. Yang terakhir, nah ini bahaya nih penyakit ini kalau terlalu. Apa penyakit yang terakhir? Salah menggunakan harta dan diri. Ya, salah menggunakan harta dan diri. Merasa harta diri kita masih milik kita. Orang beriman nggak begitu konteksnya dalam Al-Quran. Orang beriman tuh konteksnya harta diri kita sudah punya Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya aku Allah telah membeli diri harta orang beriman itu dengan surga. Tuh, kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa lagi. Kalau diajak keluar 4 bulan siap? Insyaallah. Siap Pak Kiai 4 bulan siap? Insyaallah. Insyaallah. Iya, karena harta diri sudah punya Allah semua. Jadi bukan punya kita lagi, ya habis-habisan seperti sahabat. Sahabat tuh begitu, ya katanya mengikutin sahabat, tuh harta diri waktunya untuk agama, sehingga kelaparan sahabat. Ya itu sahabat Aisyah kelaparan. Bagaimana laparnya Aisyah ketika Rasulullah pulang dari perang yang sangat agak jauh, sehingga sehari, 3 hari, 4 hari, 5 hari baru pulang. Dia datangi anaknya Fatimah. Memang sangat cinta lah, namanya bapak sama anak. Waktu itu sudah menikah dengan Sayyidina Ali. Diketuklah rumah yang sangat sederhana tadi.
Begitu diketuk, Assalamualaikum Fatimah, adakah engkau di dalam rumah? Nggak ada jawaban. Ketuk lagi, Assalamualaikum Fatimah, adakah engkau di dalam rumah? Ayah rindu ingin melihat keadaan engkau. Nggak ada jawaban lagi. Padahal rumahnya kecil, sampai agak kuat Nabi, saking rasa rindu Nabi sudah lama nggak berjumpa. Diketuk lagi, Assalamualaikum Fatimah, adakah engkau di dalam rumah? Maka terdengar jawaban yang sangat lemah. Waalaikumsalam ya ayah anda. Sungguh anakmu ada dalam rumah. Saking senangnya Nabi dia buka itu pintu. Tapi terdengar suara di dalam rumah, ya ayah anda, jangan kau buka pintu ya ayah anda. Mengapa hai putriku tidak boleh aku melihat engkau? Aku rindu melihat keadaan engkau. Sungguh ya ayah anda tidak punya pakaian yang cukup untuk menutup aurat. Langsung Nabi mengeluarkan sorbannya yang panjangnya 7 hasta di kepalanya tadi, ya, maka 7 hasta itu salah satu sunnah, ya kan, sorban panjang di atas, maka dilepaskan oleh Nabi, diberikan melalui pintu, diambil oleh Fatimah, ditutuplah aurat yang tak boleh nampak tadi, maka sudah selesai, berkata Fatimah, ya ayah anda kau boleh masuk, karena aurat anakmu telah tertutup. Maka Nabi masuk langsung senangnya, Nabi ya peluk itu putrinya, karena sudah lama tak berjumpa. Tapi dalam pelukannya apa yang terjadi? Itu badan Fatimah itu dingin luar biasa dan bergoyang, bergetar. Udah dingin bergetar, kedinginan. Ya, kenapa hai putriku, belahan jiwaku, apa yang terjadi pada dirimu sehingga badanmu bergoyang dingin seperti ini? Ya ayahanda, sudah 3 hari berlalu tidak ada benda yang masuk kecuali air. Kita kekenyangan, baru makan lapar lagi. 3 kali tambah snack 3 kali, 6 kali ngopi lagi, capek. Iya, masya Allah. Kita bisa makan agamanya, ada tunggu penderitaan Rasulullah, penderitaan anak Rasulullah. Iya, kelaparan sahabat itu bukan diganjel 1, diganjel 2 sahabat. Tapi bukan sahabat yang diganjel 2, pernah Nabi di perang Handak begitu mau mentung itu batu yang nongol di karet itu, begitu mau dipentung karena tersingkap daripada baju Nabi, rupanya Nabi diikat 3 batu. Lebih lapar lagi Nabi. Kita masya Allah kekenyangan, belum sempat lapar kenyang lagi, masya Allah ya. Maka siap-siap kalau ikut Nabi siap lapar, ya. Salah ya. Untuk dapat semua ini bagaimana caranya? Bapak-bapak harus korban, jangan 40 hari, 4 bulan. Insyaallah. 40 hari itu nisab perempuan. Betul ya? 4 bulan, insyaallah ya. Sekarang nanti kita akan ada pertemuan di bulan Agustus tanggal 12, 13 ya. Itu 5 provinsi kita akan mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya ya. Tuan-tuan harus segera menyiapkan diri 4 bulan, jangan 40 hari ya. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan pengorbanan ya yang Allah berikan kepada kita sehingga nanti tidak salah hidayah, anak kita diperbaiki, istri kita diperbaiki, keluarga kita, bahkan umat akan diperbaiki. Insyaallah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi asbab hidayah sehingga makin hari makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mari kita sempurnakan dengan doa kita subhanallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta